Modul 3 Topik 1 tentang keragaman peserta didik. Apa itu keragaman peserta didik? Keragaman peserta didik adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam suatu lingkungan pendidikan. Keragaman peserta didik dapat berbentuk dalam berbagai aspek, namun tidak terbatas pada latar belakang, sosial, budaya, kemampuan, kebutuhan, pembelajaran, bakat, dan karakteristik lain. Jenis-jenis keragaman peserta didik. Kebutuhan khusus permanen, diantaranya intelektual, emosi, dan sosial, fisik dan motorik, dan sensori, termasuk temporer, yaitu korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, atau memiliki kelainan juga dikategorikan sebagai disabilitas. Gaya belajar dan tipe kecerdasan. Visual spasial, musikal, logis, matematis, eksistensi, naturalis, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, auditori, verbal, linguistik. Efek perundungan dapat berkembang menjadi disabilitas sementara. Jenis disabilitas ini dapat termasuk tetapi tidak terbatas. 1. Kebutuhan emosional dan psikologi. 2. Fisikal disabilitas atau kebutuhan khusus fisik. 3. Kognitif disabilitas. Akomodasi yang layak dalam pembelajaran. Akomodasi, aksesibilitas ruang belajar. Ruang belajar adalah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Fleksibilitas proses pembelajaran. Fleksibilitas proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif merujuk pada kemampuan dan kesiapan sistem pendidikan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan metode, materi, dan lingkungan pembelajaran. Fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Fleksibilitas bentuk materi pembelajaran merujuk pada kemampuan untuk menyajikan informasi dan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk format dan media. Fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran dalam kelas inklusif adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang adil dan mendukung dalam mencapai tujuan belajar. Hasil, orang-orang dengan menggunakan teknologi bantuan seperti alat bantu dengar dan pembaca layar, serta bentuk komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat untuk yang tuli atau menggunakan huruf braille untuk yang buta. Menggunakan desain ruang publik yang dapat diakses bersama dengan sumber daya untuk berkomunikasi dan pembelajaran adalah cara untuk memastikan bahwa peserta didik dengan disabilitas sensorik dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas. Saya akan mengenalkan keragaman ini pada peserta didik pada umumnya dan pada orang tua peserta didik dengan cara mengenalkan konsep keberagaman kepada peserta didik di dalam kelas, mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam acara khusus yang membahas pentingnya keberagaman, mengadakan komunikasi baik secara langsung maupun lewat WhatsApp dengan orang tua untuk mendiskusikan keberagaman dan bekerja sama mempromosikan pemahaman keberagaman ini yang ada di sekolah. Membangun lingkungan kelas yang inklusif, yaitu memahami bahwa lingkungan kelas inklusif dan menghargai setiap individu. Refleksi. Hal yang menarik dari modul ini, saya jadi tahu dan memberi wawasan baru bagi saya tentang lingkungan belajar inklusif dan mendukung peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan modul ini saya bisa tahu tentang strategi pengajaran yang efektif dan untuk mendukung keberagaman kelas. Praktek yang baik telah dilakukan dalam modul ini. Saya melakukan teknik diferensiasi dalam mengajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda di antara peserta didik. Langkah untuk menjadi lebih baik, saya akan mengikuti latihan tambahan tentang strategi pendidikan inklusif dan saya akan berkolaborasi dengan guru dan teman sejawat.